hari ini kurang enak badan, tapi tetap harus jemput sekolah. Kita harus berangkat ya, kita berangkat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jemput anak-anak sekolah dulu, terus sambil ngobrol ya teman-teman ya, karena belum ada ide untuk bikin konten. Kita berangkat aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Memang agak telat nih kayaknya. Mana teman-teman, apa kabar? Masih tetap semangat buat konten? Masih semangat buat video? Masih semangat untuk saling mengunjungi konten-konten YouTuber pemula? Saling komen, saling like, saling subscribe? Ya, ini kita berangkat sambil ngobrol. Jadi selama saya buat konten, goyang-goyang ya, maaf, emang jalannya ya. Selama buat konten itu dulunya saya mau pakai konten itu masak, terus kemudian buat kuliner gitu ya. Tapi lama-lama kan kadang-kala kan sebagai ibu rumah tangga kita nggak mungkin masak terus gitu ya. Kadang ada masanya kita lelah atau capek gitu. Terus akhirnya saya buat kontennya itu campuran gitu. Kontennya campuran, ada yang traveling, ada yang rekreasi, ada yang kuliner gitu. Nah, akhirnya saya berpikir untuk membuat daily vlog aja gitu, sehari-hari gitu ya. Apa yang mau kita lakukan ya udah kita video sesimpel itu. Apalagi setelah menemukan channel YouTube dari tutor-tutor YouTuber seperti Insan Tutor, Durasi Nyaman, terus siapa lagi gitu ya, lupa saya namanya. Nah di sana setiap hari itu diinfokan bagaimana caranya untuk sebagai YouTuber pemula itu supaya kita mendapatkan penonton organik ya. Penonton organik itu artinya ya bukan beli, itu bukan instan, dia akan stay di situ subscribernya, dia akan stay viewnya gitu, jamnya gitu. Kalau kita beli, kita dapat instan itu memang nggak akan bertahan lama sih ya. Buktinya ketika saya melakukan sesuatu yang barbar itu, dulu awal-awal saya nggak tahu gitu ya, ternyata harus sesuai YouTube itu tidak boleh kita spam atau kita tidak boleh komen itu yang tidak sesuai dengan isi itu. Subscribernya bisa tiba-tiba hilang gitu ya. Kemarin segini kok bisa hilang ya gitu. Ternyata saya pelajari, saya lihat video-video tutorial itu ternyata memang harus sabar untuk melakukan saling berkunjung itu dengan sabar gitu. Kalau mau nonton video ya yang niat gitu, nonton videonya ya full, bukan cuma 1 menit 2 menit gitu, full durasi itu ya. Kalau kontennya itu 10 menit kita lihat 10 menit. Mungkin buat kita yang pinginnya cepet gitu ya, kayak nggak sabar gitu loh nungguin 10 menit, mungkin kontennya itu tidak sesuai dengan hobi kita atau tidak sesuai dengan apa yang kita sukai gitu ya. Tapi ternyata setelah kita lihat itu nanti tetap di dalam video itu pasti ada manfaatnya lah buat kita kan, sama-sama saling mensupport gitu. Jadi teman-teman yuk tetap semangat. Awalnya juga semangat pasti ada naik turun, tapi kalau kita sama-sama bareng-bareng, kalau sesuatu kita kerjakan bareng itu kan lebih ringan gitu loh. Seperti halnya kita nggak sendirian gitu loh, nggak merasa sendiri, karena kita yakin teman-teman kita itu yang amanah masih banyak gitu.
awalnya dulu saya pernah punya view komen tuh lumayan gitu ya. Saya nggak tahu kalau ternyata kita itu harus mengunjungi balik gitu ya teman-teman. Karena murni itu bikin YouTube itu pengennya ya, wah, udah buat konten diupload gitu. Ternyata ada yang komen itu kita harus kunjungi channelnya, kita harus lihat videonya, kita harus like juga, subscribe, komen, karena itu traffic ya gitu. Traffic gitu ya. Itu aja teman-teman. Ini sambil saya nyupir, kita liatin jalannya ya, kayak gitu tuh perjalanan saya tuh. Ini perjalanan ke sekolah. Jadi kalau ibu rumah tangga, pekerjaannya kalau udah di rumah beres, anak-anak udah waktu pulang, kita harus susul anak-anak kita sendiri itu kalau ada waktu ya, supaya kita tahu lingkungan sekolahnya, temannya, pergaulannya seperti apa, itu harus tahu. Itu kalau buat saya ya, itu wajib tuh. Jangan kita biarkan anak-anak yang masih puber itu kita lepas, karena mereka masih dalam pengawasan dan belum dewasa gitu. Kelihatan nggak teman-teman? Maaf ya kalau videonya gak bagus, goyang-goyang karena jalannya juga tuh miring-miring. Ya udah teman-teman, sekian dulu gabutnya. Nanti ketemu di ngobrol-ngobrol lain-lain di channel satunya. Saya buat channel satu lagi, isinya cuma ngobrol gitu. Ya wes, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ternyata anaknya yang dijemput sudah pulang naik Gojek teman-teman. Jadi ya balik lagi pulang. Jadi anak sekarang itu ya teman-teman, ini di luar konteks YouTubean ya, anak zaman sekarang itu ya harus kita awasi loh. Meskipun kita tetap kasih kebebasan, tapi di sisi lain kita tetap harus punya apa ya, insting gitu loh, punya sinyal, insting. Ini anak temennya seperti apa, pergaulannya seperti apa. Karena apa, zaman sekarang mereka bisa mengakses segala hal itu dengan mudah dari gadget gitu. Kalau kita nggak pinter-pinter untuk bagaimana mengikuti pergaulannya ya bahaya gitu. Seperti tontonan, terus mereka main, pamit kemana, mau kemana, itu harus kita awasi. Sejujur-jujurnya anak kita, tetap kita ya harus tahu karakternya seperti apa gitu. Oh, anak ini kalau sudah seperti ini harus begini gitu ya. Misalnya anak ini sih jujur, nggak berani bohong. Tapi kan ada momen-momen ketika misalnya temannya memaksa gitu ya untuk diajak berbuat hal gitu ya, terus dia tidak bisa menolak, kan kita harus tahu karakternya. Anak ini bisa nggak mempertahankan prinsipnya itu. Kalau dia nggak bisa mempertahankan prinsip, ya harus didampingi gitu. Ya intinya anak itu tetap kita kawal lah mulai kecil itu, meskipun tidak dikekang ya, bukan mengekang, tapi menyalurkan energinya supaya tidak lari ke hal-hal yang tidak baik gitu. Kalau memang hobi olahraga, salurkan gitu, kasih wadah. Kalau perempuan hobi apa dia, misalnya sukanya apa, menjahit ataukah suka masak, salurkan itu. Banyak juga anak perempuan tuh ikut les olahraga ya. Jadi harus kita awasi, kita dampingi, kita tahu karakternya seperti apa ya teman-teman. Ini saya harus balik pulang lagi ke rumah karena kuncinya saya bawa. Jadi kegiatan menjemput ini ternyata bisa buat kita ngobrol di jalan seperti ini ya teman-teman ya. Ya wis, banyak-banyak bersyukur ya teman-teman ya. Banyak kondisi yang di bawah kita, banyak kondisi yang kehidupannya tidak seberuntung kita misalnya ya.
apapun kondisi kita sekarang, seperti apapun, harus ada yang disyukuri. Karena apa? Karena Allah suka kalau kita bersyukur itu. Tapi kalau kita mengeluh, kita mencaci keadaan, tuh nggak akan merubah apapun. Jadi kita harus tetap berpositif thinking atau berbaik sangka terhadap apa yang terjadi sama diri kita. Meskipun kadang itu nggak mudah ya diucapkan ya, tapi harus hatinya itu tetap ditarik lagi gitu loh, maksudnya meskipun nggak mudah tuh tetap hatinya itu ditarik lagi. Allah iya, ya Allah iya gitu ya. Ya udah wes teman-teman, ini saya udahin dulu ya, nanti ketemu lagi. Assalamualaikum.